Perlu kami sampaikan bahwa kami dari Badan Lisan ya, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara ini hadir di sini Bapak Dr. Andes Hairul Husain, kemudian saya Dr. Haji Arsawasa Mage selaku anggota tim ahli. Pada kesempatan ini perlu menyampaikan informasi hasil daripada checking arah kiblat di lokasi ini. Untuk ini perlu kami informasikan supaya mudah-mudahan tidak ada permasalahan pada saat Pak Ustadz siapa yang hadir ke rumah itu memang Anugrah ya supaya bikin surat permohonan gitu ya, supaya nanti ada sertifikatnya, ada berita acaranya yang resmi, sehingga nanti di belakang hari tidak ada permasalahan, karena banyaknya permasalahan arah kiblat di masjid. Kadang-kadang ada yang bersikukuh pada pendiriannya saja, karena dari dulu begitu ya begitulah. Nah, itu katanya sudah diukur dulu menggunakan alat yang tidak jelas. Jadi kalau oleh karena itu maka pada kesempatan ini kami dari tim datang dan telah mengambil satu data astronomis bahwa koordinat lokasi kita ini itu lintang utara 3 derajat 30 menit 13,8 lintang utara. Untuk sementara kita harus meyakini bahwa peralatan teknis hisab ini sudah dipakai secara nasional bahkan internasional. Jadi akurasi dari alat itu ya kita bisa diyakinilah bahwa itulah hasil tentang koordinat ini. Kemudian bujurnya 98 42 menit 28,6 bujur timur ya, ini hasil lokasi ini. Jadi kalau nanti Bapak baca data nasional atau data-data dari literatur ilmu falak mau mencantumkan nanti Medan itu koordinatnya 3389848 ya. Itu hasil dari zaman dulu, waktu sejak zaman Belanda. Tapi kita sekarang sudah punya alat masing-masing, tinggal di lokasi saja lah diukur. Kalau kita lihat nanti Walanamu, berapa koordinatnya nampak itu ditulis di dalam bangunan itu. Kalau bangunan proyek resmi mencantumkan itu koordinat itu. Nah, termasuk koordinat kita ini itulah 3 derajat 30 menit 13,8 lintang utara dan 98 derajat 42 menit 28,6 bujur timur. Hasil dari koordinat ini dihubungkan dengan koordinat Mekah, yaitu Ka'bah. Koordinat Ka'bah itu disepakati secara nasional bahwa koordinat Ka'bah itu 21 derajat 50 menit. 21 derajat 25 menit lintang utara. Sedang bujurnya adalah 39 derajat 50 menit bujur timur. Jadi selisih 39 sama 98. Oleh karena itu waktu kita berbeda dengan Mekah 4 jam. Oleh karena itu maka kita hubungkanlah koordinat kita dengan koordinat Mekah atau Ka'bah. Ya. Dihasilkan dengan rumus segitiga bola, baik yang diprogram maupun yang dihitung secara manual. Hasilnya azimut kiblatnya 67 derajat 11 menit 27,26 dari titik utara ke barat. Dari titik utara, titik utaranya di sini barat. Kemudian atau 22 derajat 48 menit 32. Nah, ini tadi titik baratnya sudah kita sama-sama cari tadi. Mengukur arah kiblat menggunakan kompas, baik kompas besar maupun kompas kecil sama, tapi akurasi kompas ini ya mudah-mudahan dipercaya, karena kalau kompas Suto bisa setelah dicari titik baratnya baru digeser ke 22 derajat 48 menit 32 menit. Oleh karena itu kalau diambil posisi di lapangan, itu kita ambil aja. Ini rumusnya 100 cm kemari 43.
maka inilah garis yang membujur dari ini ke arah kiblatnya. Semua nanti sab dari tempat sholat itu disesuaikan saja dengan ini, dengan sikunya ya. Kalau sudah tentu arah kiblatnya ke sana, maka sabnya semua garis lurus yang melintang arah kiblat ini semua sama. Jadi kalau menyesuaikan nanti dengan bangunan, memasang guplang dan sebagainya, kalau disesuaikan dengan ini, terserahlah ukurannya. Yang penting kiblatnya tidak lari. Dan ini suatu kesyukuran kalau kita sebelum dibangun sudah diukur dulu. Yang jadi masalah kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat ada bangun dulu. Sudah bangun, cari sajalah titik kiblat. Ternyata baru titik barat. Kalau titik barat saja baru ke Tanzania atau Angola. Belum sampai ke Afrika Utara ya. Jauh lagi dari Laut Merah sampai Arab Saudi. Kalau sudah 20 derajat lebih barulah ke Arab Saudi. Nah, nanti tepatnya baru 22 derajat dari titik barat ke utara. Inilah seperti arah ini. Inilah yang ini juga bisa kalau nanti pada suatu ketika saudara-saudara bisa mencekik lebih akurat lagi, yaitu pedoman pada saat terjadi arah kiblat. Melihat fenomena matahari di atas Ka'bah itu hanya 2 tahun sekali, tanggal 28 Mei sama tanggal 16 Juli. Jadi tanggal 28 Mei kalau kita di Medan sekitar jam 16:18. Ukur bayangan tegak lurus ya, bayangan tegak lurus ke arah matahari itu kalau jam nanti jam 16:18 itu arahnya ke Ka'bah, tepat pas fenomena matahari berada di atas Ka'bah. Jadi di sana sekitar jam 12 lewat sedikit. Jadi selisih 4 jam, maka kita membidiknya jam 16. Nah, sedang di Mekah pas arah matahari sedang berada di atas kiblat. Begitu juga tanggal 16. Dan itu pun kalau kita mengecek arah kiblat dengan pedoman rusdul kiblat atau fenomena matahari di atas kiblat, itu harus adalah mataharinya bersinar ya kan. Karena sering-sering kali kadang-kadang sempat mengajak Pak Anwil untuk observasi di lapangan, tepat pada jam segitu itu datang mendung, gerimis lagi. Nah, jadi. Tapi kalau kemarin cerah, kami mendapatkan juga arah pas rumah saya itu arahnya menghadap kiblat, menghadap barat. Jadi tinggal pasang tiang tegak lurus, itu bayangannya itu langsung masuk ke rumah. Jadi otomatis itulah arah kiblat. Ini pun samanya rumus yang digunakan untuk ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Nanti kalau untuk membangun keadaannya, ya diperhatikanlah supaya jangan bergeser. Karena kadang-kadang ada juga antara tukang yang memandu ini, kebetulan yang memandu tidak ada, tukang bekerja, benangnya putus bergeser gitu ya. Jadi ada apa? Dipeliharalah arah. Apalagi kalau ini dengan boplang tadi kayaknya selisihnya sedikit saja. Jadi selamatlah untuk bertugas pada developer. Ucapkan terima kasih juga untuk hadir bersama dan mudah-mudahan ini berjalan pembangunannya dengan sebaik-baiknya. Amin. Kita beruntung kalau satu komplek, satu negeri dirikanlah masjid. Inilah masjid tempat beribadah dan ini merupakan salah satu jaminan. Asal nanti kalau sudah bangun masjid diisi untuk kegiatan ibadah. Kalau diisi untuk kegiatan ibadah, maka itu menjadi penangkal kemurkaan Allah, penangkal bencana itu. Sebagaimana disabdakan dalam Rasulullah menurut hadits qudsi, Allah berfirman, "Inni ahau ya adzab ibadi, fangzuru ila umaril masajid wa tilasa'il Qur'an wa wildanil Islam waskun wadabi." Saya berniat kuat akan menjatuhkan azab kepada hambaku di permukaan bumi tanpa memandang siapa saja. Tapi diperhatikan masih ada pemakmur masjid, ada majelis Quran, baca Quran, pengajian, majelis taklim. Kemudian ada orang-orang muda yang masih
memikirkan untuk mengamalkan Islam, supaya sekunu wadobi maka redalah amarah layak. Jadi sangat diperlukan di sebuah negeri, di sebuah desa, di sebuah tempat tinggal komplek ada masjid, itu tanda penangkal keburukan Allah. Selamat untuk membangun ini. Mudah-mudahan panitia pembangunan bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab, saling mengingatkan, saling bermusyawarah supaya jangan ada hambatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi komplek ini. Ya kami harapkan panitia bisa bekerja sama. Itu saja barangkali yang untuk penyampaian sekedar informasi, dan ini nanti oleh Pak Presiden ditinggalkan ya ini sebagian untuk di sini. Oleh karena itu pada kesempatan ini sudah bisalah kami nanti sudah selesai ini, mohon izin. Tapi kalau mau ada yang ditanya silakan. Atau Pak Ustaz ada? Mewakili apa? Ya, mungkin ada Pak Ustadz atau apa yang mewakili dari Ikut ini aja, nanti kita tarik lurus siku di sini kan udah jumpa kan? ya. Udah. Ya, ini kan di 5 meter ya. Mana 5 meter?